Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada, ketika saudara bersatu hati, Roh Kudus hadir, hadirat Tuhan nyata, maka saya percaya kuasa Tuhan bekerja dimanapun saudara berada. Bila doa malam hari ini saudaraku, kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan. Lodi, terpujilah nama-Mu. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Glory. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari nyanyikan dengan iman percayamu, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Pujilah Kau, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Thank you Lord God. Glory. Bapa Kau setia,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Kau telah menunjukkan kasih setiamu dalam hidupku, Tuhan. Oh, terpujilah namamu. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, tiada yang seperti-Mu. Kau selalu bersamaku dalam lembah kelam. Kau ada di sana, Tuhan. Dalam pergumulan, Kau selalu bersamaku. Tak pernah Kau tinggalkan. Setiap kami, Roh Kudus, lawat setiap kami, Bapa. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Apapun kondisi saudara malam hari ini, dimanapun saudara berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Malam hari Tuhan akan menjamah engkau yang sakit akan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan. Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi, Tuhan. Lengkapi kami dengan sayap-Mu, Tuhan. Naungi kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Thank you, Lord. Ikut dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami, Tuhan. Lingkupi
tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi saudaraku, dengan iman buka tangan. Di saat badai bergerak, Tuhan yang terang bersamamu. Apa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus Tuhan, Dia dewasa. Haleluya. Kami sangat bersamamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, biar kami tenang bersama dengan Engkau. Sekalipun kami ada di dalam badai, sekalipun kami ada di masa-masa sukar, namun ketika Engkau bersama dengan kami Bapa, itu sudah cukup buat kami Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan malam hari ini Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menguatkan kami. Yang lemah mulai dikuatkan, yang goyah mulai dikuatkan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Glory Yesus, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes God. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu sekalipun melalui ibadah online. Roh Kudus menolong kami biar kebenaran firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan menolong memberi kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online ya.
ibadah online, bukan nonton ibadah online ya. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjadi pemenang kehidupan. Saya membaca dari 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-20. Ayatnya yang ke-22 sampai ayat 23. 1 Raja-Raja Fatsal 20 ayat 22 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca awal kisah ini, Ben-Hadad Raja Aram itu mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dengan dia, beserta dengan kuda dan kereta mereka. Lalu ia maju mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian Ben-Hadad Raja Aram mengirim utusan kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, emasmu, perakmu, istri-istrimu, dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Bapak Ibu saudara sekalian, Ahab Raja Israel menjawab, seperti bicara tuanku, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Ya. Coba Bapak Ibu saudara merenungkan, emas, perak, istri, anak-anak itu kan sesuatu yang berharga. Ketika Ben-Hadad Raja Aram meminta, maka Ahab berkata, seperti bicara tuanku, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Aneh, tapi itu kenyataannya. Rupanya itu belum membuat Ben-Hadad Raja Aram puas. Dia suruh utusan yang kedua dengan berkata, besok kira-kira waktu seperti ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku ke rumahmu, ke rumah pegawai-pegawaimu. Dan apa saja yang mereka lihat dan mereka ingini, akan mereka ambil dan akan mereka bawa. Rupanya permintaan yang kedua ini menyadarkan tua-tua. Singkat cerita, terjadi perang. Kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan kata pergantian tahun, itu bukan hanya dari tahun 2019 ke tahun 2020, bukan. Tapi kata pergantian tahun itu menunjuk kepada waktu. Sebenarnya serangan datang itu bukan hanya pada pergantian tahun saja, sebab kitab Ayub mengatakan manusia yang hidup di atas bumi itu seperti orang yang perang adanya, dan hari hidupnya pun seperti orang upahan. Kita sadar atau tidak, kita ada dalam peperangan roh 24 jam setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Petrus menasihatkan dengan berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya atau dilulurnya. Nah, siapa yang menjadi mangsa iblis? Orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang sakit rohaninya. Orang yang lemah rohaninya. Itu adalah orang yang menjadi mangsa daripada iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mungkin Bapak Ibu saudara berkata, oh saya sudah menang dalam peperangan kehidupan ini, ya, dalam bentuk bisa mengatasi masalah pergumulan kehidupan, masalah hati, ya. Tapi kita harus tetap mempertahankan kemenangan itu terus menerus. Kita tidak menang 1, 2, 3 kali kemudian kita kalah, tidak. Tapi kita harus menang setiap kali peperangan
roh itu kita alami. Nah, kalau kita merasa kita orang yang kalah dalam peperangan, biar kekalahan itu menjadi pelajaran yang berharga supaya kita tidak kalah lagi. Sebab Alkitab berkata dari tahun ke tahun, ya, dikatakan Raja Aram yang menjadi gambaran masalah atau setan itu tetap menyerang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untung dalam peperangan itu ada seorang nabi yang mengarahkan Ahab Raja Israel supaya bisa mencapai kemenangan. Kita akan belajar 2 pesan saja dari nabi. Yang pertama, nabi berpesan, kuatkanlah hatimu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kita perlu menguatkan hati. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ketika Daud berada di Siklag, ya, orang Amalek datang membakar Siklag, membawa istri, anak laki-laki, anak perempuan mereka sebagai tawanan. Memang mereka tidak dibunuh, tidak dilukai, dibawa sebagai tawanan. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, belum lagi orang Israel yang mengancam hendak melempari Daud dengan batu. Menarik untuk kita perhatikan karena 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, mengapa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Sebab ketika kepercayaan kita kepada Tuhan itu pudar, kita akan berpaling pada pertolongan yang lain. Ketika kepercayaan kita kepada Tuhan itu pudar, kita akan berusaha menyelesaikan dengan cara-cara kita sendiri, dengan kekuatan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan ini bicara perbuatan. Lutut ini menjadi penyangga untuk kita berdiri. Kalau orang lututnya bermasalah, tidak bisa berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, penulis surat Ibrani berkata, kuatkanlah tangan yang lemah. Bagaimana kita bisa menopang orang lain? Kalau kita kuat, kita bisa menopang orang lain. Tapi kalau kita sendiri lemah, tidak mungkin kita bisa menopang orang lain. Lutut yang goyah, yang tidak bisa berdiri dengan tegak. Ya, jadi poin yang pertama pesan Nabi dikatakan, kuatkanlah hatimu. Pesan yang sama untuk kita semua yang mendengar kebenaran firman ini, mari kita menguatkan hati kita. Ya, ada banyak hal yang menggoncangkan hati kita. Tetapi biar kita tetap menguatkan hati kita, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam gumulan seberat sehebat apapun, kita tetap punya Tuhan yang selalu mendampingi kita. Tetap punya Tuhan yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Yang kedua, saya berkata sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca. Jangan pernah tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi mengingatkan dalam menghadapi musuh, jangan gegabah. Kalau musuh saja mempelajari strategi perang, apalagi kita, ya. Kita lihat dulu dari sisi musuh. Pegawai-pegawai Raja Aram itu berkata, Allah mereka atau Allah orang Israel itu adalah Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nabi memperingatkan, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Dari perkataan para pegawai Raja Aram ini, mereka sudah punya pengalaman melawan orang Israel, mereka kalah. Lalu mereka mempelajari kenapa mereka kok kalah, ya. Oh, karena mereka berperang dikatakan di tempat yang tinggi. Tapi kalau mereka perang di tanah yang rata, mereka pasti menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mengakui Allah mereka ialah Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat dari kita. Apa itu artinya gunung?
Gunung itu artinya tempat yang tinggi. Apa arti tempat yang tinggi? Yang pertama itu bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Yesaya 2 ayat yang ketiga berkata, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung yang pertama bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Gunung yang kedua bicara tentang orang yang hidup dalam kesucian Tuhan. Mazmur 15 ayat 1, Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabnya, orang yang tidak bercela dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Gunung yang ketiga bicara tentang orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara membaca dari Yesaya 33 ayat 15-16 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berbicara dengan jujur, orang yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya berkata jangan pernah tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Pandemi COVID-19 ini memang kita tidak tahu sampai kapan. Bersyukur sekalipun secara online kita masih bisa beribadah, tetapi jangan itu membuat semangat kita menjadi kendor. Saya ulang sekali lagi, ibadah online, bukan nonton ibadah online, ya. Jadi bedakan, kita sungguh-sungguh beribadah walaupun secara online saja. Kita tidak sedang nonton, ya. Tidak seperti nonton sandiwara, tidak seperti nonton bioskop. Bapak Ibu saudara sekalian, memang dari hasil survei, ya, kita melihat gairah orang untuk mengikuti ibadah online sudah semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Nah, saya berkata pandemi COVID-19 ini meskipun kita tidak tahu sampai kapan kita bisa kembali beribadah di gereja seperti waktu-waktunya yang lalu. Tapi biar itu tidak membuat kita mengalami penurunan, kemerosotan. Ya. Jangan tergoda untuk turun ke tempat yang rendah. Sebab apa? Tuhan itu berjanji mengangkat kita naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tidak turun ke tempat yang rendah itu juga berarti ada pertumbuhan, ada peningkatan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun kita belum bisa beribadah kembali di gereja, tapi biar hidup kita ini selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tangannya boleh sibuk kerja, kakinya bisa terus berjalan, hatinya jangan putus persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya berkata, tidak turun ke tempat yang lebih rendah itu juga berarti ada peningkatan. Kalau saudara pelajari Alkitab tentang orang yang menabur benih, benih ditabur, ya, bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, Bapak Ibu saudara bisa pelajari itu, ya. Injil Matius mencatat mula-mula buahnya 100, kemudian 60, kemudian 30. Markus mencatat lebih bagus, 30, 60, 100. Lukas mencatat jauh lebih bagus, berbuah dalam ketekunan 100 kali ganda atau 100 kali lipat. Nah, saya berkata lagi, mengapa kita tidak boleh tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah? Sebab ketika kita berada di tempat yang rendah, Alkitab ayat yang kita baca sudah berkata, kita mudah dikalahkan. Pegawai Raja Aram berkata, oh Allah mereka Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita berperang melawan mereka di tanah yang rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Di tempat yang rendah kita mudah dikalahkan. Di tempat yang rendah kita melihat semuanya besar. Ya. Bapak Ibu saudara, kalau keluar ke jalan raya, coba menengadah ke atas. Ya. Lihat bangunan-bangunan yang tinggi, 40 tingkat, 50 tingkat. Besar kalau kita lihat dari bawah. Tapi coba ketika kita berada di atas pesawat,
di samping jendela, lalu kita lihat ke bawah, semuanya menjadi kecil-kecil, seperti miniatur saja. Makanya saya berkata di tempat yang rendah, semuanya kelihatan besar. Kemudian, di tempat yang rendah, itu juga banyak sampah. Dari posisi saya berdiri, Bapak Ibu Saudara duduk, ya. Kalau kita buang sampah tentu ke bawah. Kita lempar sekuat tenaga, tetap akan jatuh ke bawah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat yang rendah itu banyak sampah. Kalau rohani kita terus naik, meningkat, makin dekat, makin akrab, makin melekat sama Tuhan, maka hal-hal yang membuat kerohanian kita jadi mandek atau bantut itu akan kita lepaskan. Ya. Buang sampah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu sampah? Sampah itu bisa bentuknya kesalahan orang yang kita pelihara. Sampah itu bentuknya bisa kekecewaan karena perlakuan orang yang tidak adil kepada kita, sakit hati, dendam, kepahitan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, sampah itu juga tidak bisa membuang dirinya sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya tempat sampah di rumah masing-masing, ketika sampah itu penuh, kan sampah tidak berkata, udah penuh di sini, aku tak jalan keluar ya, pindah ke bak sampah di luar sana, jalan raya yang lebih besar. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampah tidak bisa membuang dirinya sendiri. Sampah harus dibuang. Nah, itu sebabnya. Kenapa sampah harus dibuang? Karena sampah itu menimbulkan banyak penyakit. Meskipun sampah itu dibungkus dengan rapi, tapi kalau tidak dibuang, aromanya akan membuat orang menghindari tempat sampah. Karena aromanya tidak sedap. Baunya busuk. Ya. Rasul Paulus menasihatkan kita dengan berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, mari tebar bau harum Kristus dari dalam hidup kita. Buang bau busuk, buang bau kematian. Jangan bau busuk, jangan bau kematian yang kita tebar. Lewat apa? Lewat pengampunan yang limpah, lewat kasih yang limpah yang kita terima dari Tuhan. Dr. Lukas mengingatkan kita dalam Lukas 17 ayat yang keempat, dikatakan kalau ada orang berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan dia berkata aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesalahan kita tidak diampuni. Dan kalau kita tidak diampuni, kita tidak bisa hubungan akrab dengan Tuhan. Pemazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dr. Lukas berkata 1 hari 7 kali. Ya. Petrus pernah tanya, ngampuni berapa kali Tuhan? 7 kali 70? 7 kali? Oh bukan, 7 kali 70. Bukan soal jumlah 490 kali. Tapi berarti pengampunan itu diberikan dengan limpahnya terus menerus sebanyak yang dibutuhkan. Dr. Lukas berkata 1 hari 7 kali, 1 bulan 210 kali. 1 tahun 2.555 kali, 10 tahun 25.550 kali, seumur hidup berapa? Ya, hitung saja sendiri ya. Berarti pengampunan itu diberikan dengan limpahnya terus menerus sebanyak yang dibutuhkan. Belajar mengasihi dengan segenap hati, belajar menerima sisi buruk orang lain, buat roh kita terus menyala dengan cara terus berada dalam hati Tuhan. Jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kesalahan orang. Berada dalam hadirat Tuhan itu juga berarti hidup tanpa dosa. Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Salomo memperingatkan dengan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, alirannya bersih. Kalau hati kita kotor, alirannya kotor. Kalau hati kita pahit, alirannya juga pahit. Kemudian, mengapa kita tidak boleh turun ke tempat yang lebih rendah? Kebenaran yang lain yang bisa kita dapatkan di tempat yang rendah itu bisa kena banjir. Itu sebabnya di tempat yang rendah itu bisa kena banjir. Seandainya hujan lebat di luar sana, mungkin di lantai 1 di tempat kita parkir mobil bisa banjir di situ. Tapi untuk sampai naik ke lantai 2, lantai 3 rasanya tidak mungkin. Kecuali zaman Nuh ya. Kalau zaman Nuh memang Allah membinasakan bumi itu dengan air bah.
banjir itu merusak, banjir itu menghanyutkan. Nah, Tuhan berkata bahwa kita akan terus naik, next level bersama dengan Tuhan. Kita akan terus naik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dibawa naik, ya, jaga hati kita, jangan kita berubah setia. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Alkitab berkata Rehabeam beserta seluruh bangsa Israel itu meninggalkan hukum Tuhan. Kapan? Ketika mereka merasa kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Belajar lagi seorang yang bernama Efraim. Siapa Efraim? Efraim itu cucunya Yakub, anaknya Yusuf. Diberkati dengan tangan kanan, dapat berkat istimewa. Tapi setelah mendapatkan berkat, apakah Efraim semakin berpaut kepada Tuhan? Tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari Alkitab, ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh Efraim. Yang pertama, Efraim menyembah Baal. Ya. Hosea 13 ayat yang pertama berkata, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Dia diangkat-angkat di Israel, tetapi menjadi bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Ironis, aneh tapi nyata. Yang mengangkat Tuhan, sumber berkat itu Tuhan, tapi yang disembah bukan Tuhan, yang disembah adalah Baal. Dosa besar Efraim yang kedua, menyembah ciptaan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Hosea 13 ayat yang kedua, kalimat awal dikatakan sekarang pun mereka terus berdosa. Kalimat itu memberi kita pengertian, rupanya menyembah Baal itu belum membuat Efraim itu sadar bahwa itu salah, itu dosa, itu keliru. Dia lanjutkan dosanya dengan membuat patung tuangan dari perak, berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Kemudian yang terakhir mereka berkata, baiklah kita mencium anak-anak lembu. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Kan kebalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya anak lembu yang mencium kita manusia. Bukan manusia yang mencium anak lembu. Tapi itu yang dilakukan oleh Efraim. Menyembah ciptaan. Dosa besar Efraim yang ketiga. Hosea 13 ayat yang ke-6 berkata, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Apa itu makan? Makan itu menikmati. Kita diberi kesempatan umur panjang sampai 100 tahun. Separuh dari dunia ini sudah menjadi milik kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan panggil kita pulang, tidak ada satu yang bisa kita bawa. Bagian kita cuma menikmati saja. Makan itu menikmati. Apa itu kenyang? Kenyang itu puas. Tuhan itu sudah memberikan kepuasan kepada kita. Berkat berlimpah-limpah, bermacam-macam. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak lupa. Daud itu raja. Tapi Daud tidak berkata, hai orang Israel pujilah Tuhan. Dalam Mazmur 103 Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Manusia itu gampang lupa kebaikan Tuhan. Manusia gampang lupa kebaikan orang. Ya. Manusia gampang berubah. Bukan Tuhan tidak menepati janjinya. Tuhan mengangkat kita. Betul. Tapi setelah diangkat, waspada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya berkata kita harus terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah cukup kemenangan 1, 2, 3 kali. Lalu kita kalah. Tidak. Ya. Jadi kita harus hidup menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Bukan cuma nyanyinya. Tapi dalam praktek kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin income kita bisa berkurang. Ya, yang pelayanan, yang kerja. Ya, bisa saja. Tapi jangan takut. Tuhan itu sumber segala berkat. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Salomo dalam kitab Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Mengapa Alkitab tidak berkata berkat di tangan orang yang rajin bekerja? Mengapa Alkitab tidak berkata berkat di kaki orang yang giat untuk mencari nafkah? Tapi berkat ada di atas kepala orang benar. Apa itu kepala? Kepala itu bicara kehidupan.
Manusia itu kalau masih ada kepalanya masih butuh makan minum pakai. Ya, makan minum, perlu makan, perlu minum. Tapi kalau sudah tidak ada kepalanya, gak butuh makan, gak butuh minum. Jadi selama kita memperhadapkan diri kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang memanggil memilih kita sanggup memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, pandemi COVID-19 ini ada plus minusnya. Ya, tidak semuanya buruk kok. Ada plus minusnya. Kita punya lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Ya, kalau belum ada COVID-19 mungkin kita sibuk kerja dari pagi sampai malam. Tidak punya kesempatan untuk keluarga. Tapi hari-hari ini Tuhan memberi kita kesempatan banyak. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi COVID-19 tidak sepenuhnya buruk, tidak Bapak Ibu. Semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Biar kita bisa menangkap dengan roh kita. Ya, yang Tuhan izinkan memang sakit untuk daging. Jenuh di rumah terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti orang stres, bingung mau kerja apa. Ya, tapi biar waktu-waktu seperti itu kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Lagi sekali saya berkata, tangannya bisa bekerja, kakinya bisa berjalan, tapi biar hatinya terus ada persekutuan dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang kalah. Sebab Tuhan berkata, kau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita bisa menjadi orang-orang yang menang ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, penuntun kehidupan kita. Saya setiap kali berdoa, tuntun hidup saya Tuhan. Bicara setiap saat untuk menuntun saya supaya saya tidak salah melangkah. Saya tidak keluar dari kehendak Tuhan, dari rancangan Tuhan. Dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya tanam dalam hati kita kebenaran firman Tuhan ini menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman yang masih mengingatkan kami, untuk kami menguatkan hati dalam masa pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan. Dunia memang tidak memberi kita kepastian, tetapi dalam Tuhan ada kepastian, ada masa depan yang cerah, ada pengharapan yang luar biasa. Dan biar kami tidak tergoda dalam masa pandemi COVID-19 ini, kerohanian kami menjadi merosot. Tapi pegang tangan yang kami ulurkan kepadamu sebagai sembah doa kami butuh Tuhan. Bahwa kami terus naik sesuai dengan janji firman-Mu. Mampukan kami untuk menekan keinginan daging kami, menyangkal diri kami untuk terus membangun keakraban dengan Engkau. Lewat doa, bukan hanya akrab, tapi sampai kami melekat menjadi satu roh dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang sudah mendengar. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, keluarganya Tuhan memberkati. Semua pengurus gereja GPI Tidar Blessing ini Tuhan berkati, Tuhan pakai jadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang
Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lindawati Tuhan. Kami percaya kebenaran firman yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami saat kami dekat dengan Tuhan, saat kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kami menjadi umat yang menang. Kami boleh memenangkan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Dan pengalaman rohani itulah yang membuat kami memampukan kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat ini kami teringat Tuhan akan negeri kami ini. Kami percaya Tuhan memberkati negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya kalau Tuhan sudah memilih presiden, kami percaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang baru, kesehatan yang baik untuk boleh memimpin negeri kami ini menjadi negeri yang adil dan makmur, menjadi negeri yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang aman. Terima kasih Bapak. Berkati juga kota kami Surabaya ini Tuhan, kami percaya kota kami menjadi kota yang aman. Sebentar lagi akan ada pemilihan pilkada Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami di kota Surabaya ini sehingga boleh melaksanakan pilkada dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang terbaik atas kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami percaya apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan Allah yang memberikan kemampuan, Tuhan Allah yang memperhatikan kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjadi pemenang-pemenang di lingkungan mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat atas kehidupan mereka. Dan yang saat ini sakit Tuhan, kami percaya Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, menyembuhkan sakit penyakitnya. Yang berkekurangan kami percaya Tuhan cukupkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya rumah tangga yang ada semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati juga jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, apapun yang jemaat kerjakan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan yang akan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati juga para pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan, berkati mereka semua, taruh hikmat Tuhan atas kehidupan mereka semua sehingga boleh makin hari makin mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, pertumbuhan rohani terjadi atas kehidupan mereka. Demikian juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, bila hari ini angkat tangan saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.